Ica. Ica. Jadi Ica kira-kira mau juga karena enak. Jangan ya, Ca. Pengemis itu kan dikasih sesuai keikhlasan, Om. Oh, kalau koruptor memakan sebisa-bisanya. Nah, koruptor kan ngambil hak orang malah gitu loh. Udah gitu waktu ditangkap masih senyum-senyum. Oh, iya. Masih kayak gak ada dosa lagi dia. Pada Lin. Karena karaoke adalah hak asasi setiap orang. Terus? Ya udah itu aja. Oh, jadi nggak salah kalau dia pergi karaoke. Memang nggak ada yang mempersalahkan dia tentang karaoke-nya. Cuman gara-gara dia karaoke, peluk-peluk LC, videonya viral. Oi! Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, Om Cipto kembali hadir dalam acara Kakek Bokeh. Kalau keki boleh kepo. Ini ada berita ringan tapi cukup lucu ya, unik juga. Apalagi komentar-komentar dari netizen. Jadi tentang seorang pengemis yang terjaring operasi Kamtib ya, di Pati, Jawa Tengah. Jadi uang hasil ngemis itu dibawa buat karaoke. Terus sewa LC lagi. Keren ya. Keren. Jadi dia juga mau menikmati hidup ternyata. Oke, kita baca dulu. Ada videonya ya? Ada beritanya nih. Oke guys, kita nonton dulu video-videonya. Kemudian apa? Aksi pengemis di Pati meminta-minta viral. Oh, kerjanya minta-minta. Sebab uang hasil minta-minta itu digunakan untuk karaoke dengan LC. Wih, berpelukan nih, ceweknya dipeluk-peluk. Pengemis bernama Aris Munaji kemudian ditangkap Satpol PP. Ia mengaku tak mengetahui jika videonya diviralkan. Yang meminjam HP saya itu teman aku untuk video, tapi nggak tahu ternyata kok diviralkan. Nggak tahu siapa yang viralkan, nggak tahu. Intinya temanku yang minjam HP yang merekam video, itu aja. Itu aja, slow aja deh. Tapi itu di HP-nya jenengan nggih? Oh iya, aku dia. Oh. Itu jam berapa sih jam? Ya awan lah ini enak jam. Ini nggak tahu, pokoknya awan. Siang itu katanya awam. Ya. Sering sudah di Ya sering. Untuk harian. Untuk bayar utang. biasanya Di Indonesia itu, Om. Ya kadang rame gitu 150. Oh. Keren juga. Ini satu hari. Satu hari. sampai sore. Oh, begitu. Oke, guys, kita udah nonton video si Aris ini. Namanya Aris Munaji. Profesinya itu sebagai pengemis. Ya. Tapi ada temannya yang iseng memviralkan videonya lagi pelukan dengan LC karaoke ya di Kota Pati. Ya, tapi lumayan juga ya, Om. 100 sampai 150 ribu Penghasilannya. katanya. Jadi penghasilannya 100 sampai 150 ribu. Ya. Iya. Kalau 150 ribu berarti 4,5 juta sebulan. Kalau tiap hari. Ya, rata-rata begitulah. Bukan yang jadi masalah itu dengan alasan dia ngemis itu dengan alasan mau buat bayar utang. Ya, betul. Tapi dia sewa LC. Jadi alasannya itu kurang bisa diterima ini. Oke, kita baca dulu komentar-komentar dari netizen mengenai si Aris ini. Oke, langsung ya komentar pertama ya, kita ke poin ya. Dari siapa itu? Dari Monty, apa katanya? udah hidup susah, masih aja banyak tingkah, bukannya ngurusin keluarga, tapi malah dibuat foya-foya dengan betina nggak jelas. Betul juga ini. Nggak sadar nih, maksudnya si Aris ini nggak sadar. Udah hidup susah, bukan yang ngurus keluarga, malah main-main cewek. Ya. Ya, belum lanjut nggak? Ya, udah ada lagi nggak yang lain? Nih, komentar berikutnya dari Rahmat Saputra 31. Oke, Mat, kita baca komen kamu, Mat. Apa katanya? Loh, kenapa ditangkap? Itu dia nggak nyolong dan nggak kriminal loh. Oke, memang betul si Aris ngemis itu bukan suatu kriminal, tapi tiap-tiap kota, tiap-tiap Pemda pasti punya aturan. Ya, perdanya mungkin nggak boleh ada perda yang tidak boleh orang ngemis, jadi harus ditertibkan. Jadi bukan ditangkap nih, ditertibkan. Ya, ditertibkan Dengan
dengan catatan supaya dia bisa kapok. Tapi dia kapok katanya. Katanya kapok, dia nggak minta lagi. Jadi teman yang jadi masalah itu uang segitu hasil ngemis dibuat karaoke itulah. Itu yang jadi jadi diviralkan orang. Mungkin suatu kebanggaan bagi dia ya bisa masuk bisa ke karaoke, Ya. bisa sewa LC. Ada lagi yang lain nggak? Ya, Om, dari Irfan Wibi 30. Oke, Irfan bilang apa itu? Makanya saya nggak pernah mau ngasih duit ke pengemis. Manusia pemalas, begitu kok dikasih duit, ya tambah malas nanti. Nah, Irfan ini bagus juga. Ini salah satu bentuk pendidikan buat kita semua ya. Jadi di DKI sendiri Jakarta juga memang ada Perda yang mengatur supaya bukan mengatur, menghimbau setiap pengendara mobil atau motor jangan kasih uang ke pengemis. Karena itu bisa membuat orang jadi tambah banyak yang jadi pengemis karena malas kerja. Bayangin aja satu hari yang si Aris saja di kota seperti Pati saja udah 150.000 sehari. Ya, betul. Kalau di Jakarta ada yang sampai jutaan sehari. Wow. Bikin orang jadi tambah malas. Enak ngemis doang ya. Nah, jalan pintas. Ya. Jadi untuk kita para pengendara memang lebih baik tidak memberi pengemis. Kalau kalian mau memberi sedekah kepada fakir miskin, langsung aja ke tempatnya. Entah itu panti jompo, entah itu rumah yatim piatu. Daripada kita ngasih pengemis di lampu-lampu merah di jalanan, itu malah akan menyuburkan apa namanya? Apa? Ngomong dong. Iya. Ya Om lagi ngomong, masa boleh potong? Honor kita sama. Ya kan? Tapi banyak ngomong lu ngomong dong. Nanti Gimana sih? kata orang tua dulu kan, kalau orang yang ngomong nggak boleh dipotong. Oh. Bukan potong, maksudnya lu punya ide apa dalam hal ini? Kan iya. honor lu sama gue sama. Ya siapa tahu kan yang benda ngomongin Om sama. Kan nggak perlu pengulangan berarti. Gitu. Pak produser dengar itu kita bertengkar soal honor gara-gara si Aris. Lanjut yang lain. Ya Om, dari Oktobai. Nah, apa dia bilang? Bapak ini meminta-minta untuk membantu nafkah CLC. Sungguh mulia Bapak ini, WK. Jadi kalau dari sudut pandang si Oktobai ini ya, dia bilang gini, si Bapak sudah melakukan suatu pekerjaan yang mulia. Jadi ada jual beli lah di situ. Jual beli. Iya dong, dia beli jasa ya. itu. Jadi ya menafkahi dia. Ya, perputaran ekonomi berjalan. Ya, seakal. Ya masuk akal dari segi itu, tapi kalau dari segi ketertiban kota ini kan tidak baik. Itu pertama, kedua dari segi sosialnya ya. Sosialnya itu akan membuat orang jadi lebih malas, lebih ini nggak mau kerja gitu. Ya, karena mungkin dengan ngemis lebih gampang gitu nyari duitnya. Ya. Dan berasa juga duitnya mungkin. Ya Om. Ya, ada lagi. Dari Ahmad Muzani. Apa Mat? Lu bilang apa Mat? WK, hiburan hasil jerih payah. Hehe. Jadi menurut si Ahmad ini si Aris ini ya, walaupun dia ngemis, dia betul-betul menikmati ya. Ya, hiburan dia itu. Hiburan. Ya. Jadi tidak hanya orang yang bekerja secara formal perlu hiburan. Oh iyalah, lebih susah dia panas-panas, Om. Tahan malu. Pasang muka melas lagi. Iya. Jadi dia perlu healing. Healing ya, healing. Healingnya ke karaoke ya. Pinter lagi jadi healingnya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Backpackers. Oke, backpackers. Apa katanya? Terlilit hutang, bukannya dibayar tuh hutang, malah dipakai buat senang-senang. Cuma alibi doang. Nah ini yang tadi gue bilang kan, aneh juga. Waktu ditangkap Satpol PP, dia bilang dia ngemis tuh karena terlilit hutang. Ya. Tapi yang lebih aneh lagi, uang hasil ngemis itu dibuat sewa LC, bukannya bayar utang. Jadi alasan utang itu cuma buat sekedar alasan aja. Ya, mungkin. Bisa jadi. Dia memang sudah memilih profesi ini sebagai mata pencariannya. Ya Om. Ini ntar lu.
Ini kan udah ketahuan orang ya. Jadi orang yang di lampu merah itu sudah nonton videonya, sudah beritanya udah viral, nggak akan membeli lagi nih. Mungkin dia pindah lokasi nih. Iya, kalau nggak malah diajak, mas ikut saya mas. Daripada ngemis, langsung sama saya bayarin ke LC-nya. Oke, ada Yo. komen lagi. Dari Jack_Hadi. Jack Hadi. Apa Jack? Mendingin jajan ke pedagang kecil, walaupun kita tak butuh-butuh amat, tapi setidaknya membantu ekonomi pedagang kecil. Oh, maksudnya apa daripada KLC? Enggak, daripada ngasih pengemis maksud dia. Oh, Ya, betul. mending bantu orang yang pedagang kecil, kata dia. Jelas mungkin maksudnya kan dia nyari nafkah yang bener tuh. Ya. Mending bantu ke mereka gitu daripada loh. kasih ke Ya. pengemis. Betul juga. Itulah tadi salah satu pendidikan masyarakat ya. Ya. Jangan memberikan sedekah kepada pengemis di lampu-lampu merah. Apalagi masih muda begini, masih kuat. Ya kan, harusnya kan dia kerja apa kek, nukang kek, macul kek. Jadi Ya apapun itulah. Ya jadi YouTuber kayak kan bisa. Orang dia punya HP kok. Kan bisa jadi YouTuber. Ya nggak tahu. HP kawannya kata dia itu, bukan HP dia. Kan kawannya kata dia videoin. Iya, HP dia dipinjam kawan. Oh gitu. Ya benar, masuk akal. Enggak, memang dasar ini aja, dasar alasan aja orang kadang-kadang memang udah jadi profesinya sebagai pengemis, dia udah malas kerja yang lain, jadi dia cari-cari alasan lah untuk demi mempertahankan profesionalismenya. Ya, karena udah ketangkep juga, makanya dia ngakunya gitu. Kok nggak ketangkep? Lanjut dia kayaknya. Ya. Iya. Oke, kita baca yang lain lagi. Ya, Om. Dari Apa? Ella Enar. Oke lah, eyeliner lah. Apa dia bilang? Mungkin hari itu omsetnya sudah melebihi target. Jadi dia ngasih semacam self reward. Masuk akal juga. Jadi Masuk akal. kira-kira omset sudah tercapai, ya sudah, dia mau menyenangin diri. Nah, apa sejerih payah dia kan? Nikmati hidupmu santai. Lagu siapa itu? Kayak Udahlah, pokoknya ada lah. Jadi dia juga menikmati hidup. Ya, mungkin lebih tadi ada. Oh ini lebih nih, Memberi- setoran sudah. memberi gitu. reward kepada diri sendiri. Iya benar, nggak salah lah itu. Nggak salah itu. Iya. Ini Om, Oke, dari pada underscore Lin. Oke, pada Lin. Karena karaoke adalah hak asasi setiap orang. Terus? Ya udah itu aja. Oh, jadi nggak salah kalau dia pergi karaoke. Memang nggak ada yang mempersalahkan dia tentang karaoke-nya. Cuman gara-gara dia karaoke, peluk-peluk LC, videonya viral, terus ditandai oleh Satpol PP, ditangkap Satpol PP bukan karena dia karaoke, tapi karena dia mengemis di lampu merah. Ya. Nah, jadi bukan karaoke-nya, karaoke hak setiap orang. Ya Iya, kan? karena yang ngebisnya ditangkep ini. Iya, bukan karena Iya. karaoke-nya, jadi jangan salah. Iya. Semua orang boleh karaoke. Boleh lah. Yang bumbunya jadi ini. Oke, ada lagi nggak? Dari My Thomas 32. Oke, Thomas bilang apa? Sehat, segar, bugar, badan tegap, pandangan mata terang, profesi pengemis. Jika kondisi begini, saya setuju untuk tidak disantuni. Bahkan sewajarnya harus masuk proses pembinaan Pak Satpol. Betul. Kalau kita lihat kan masih sehat tadi. Umurnya baru 40-an. Badannya masih sehat, masih tegar. Harusnya orang kayak gini nggak boleh disantuni. Tapi memang setiap Pemda sudah biasanya kalau udah ketangkap dibina kan. Ini mungkin juga masuk pembinaan. Iyalah, Masuk dibina. pembinaan. Semoga setelah dibina diberikan keterampilan, pelajaran keterampilan, keluar dari pembinaan dia bisa jadi warga yang betul-betul bekerja dengan baik, tidak dengan cara mengemis. Ya, betul. Ya semua Pemda ada aturannya kok itu. Ya. Betul. Oke, kita baca yang lain. Dari Dela Julian 01. Oke, apa nih Dela bilang apa nih? Lah, biarin sih. Ngapain ngurusin kebahagiaan orang? Nggak ngerugiin orang juga. Nah, lagi-lagi Dela salah pengertian nih. Sebenarnya Satpol PP tidak mengurusi kebahagiaannya. Bukan lagi-lagi bukan karena karaoke dia ditertibkan, tapi karena dia memang pengemis yang sering ada di lampu merah mati itu. Ini orang-orang ini Mas Om yang komentar ini. Pada ngomenin dia kan. Ngapain lo begitu? Ngapain lo begitu? Gitu loh. Maksudnya komentar dikomentari.
Iya, Denny mengomentari komentar orang-orang Denny. Oh. Ngapain ngurusin orang sih, kata dia gitu loh. Kan nggak ngerugin dulu juga kali maksudnya gitu. Oh. Terserah dia lah, gitu nah maksudnya. Ya memang oke, terserah dia. Terserah kita juga mau kepo-kepoin. Om, dari Ahmad Falevi. Oke, Ahmad bilang apa? Bahagia dia sendiri yang menciptakan. Iya memang sudah selayaknya. Jadi jangan berharap kebahagiaan itu datang dari luar. Oh ya, sulit. Kebahagiaan itu dari diri sendiri. Iya betul. Iya. Makanya menciptakan ini tadi, Om. Ya, dia karaoke, dia bersama LC peluk-pelukan, Ya. itu menciptakan kebahagiaan untuk dia. Ya, betul. Cuman lagi sial aja dia pas dia karaoke diviralin. Ya. Rusak karir dia jadi pengemis. Nah, rusak karirnya, udah mentok dia, udah nggak bisa cari makan di lampu merah itu lagi. Nggak bisa. Ingat orang, ditandai kalau kata orang Medan itu. Kutandai kau. Oke, Yo, apa lagi? Dari Dwi Ratna _Intan. Oh, apa ini kata Dwi? Sempet-sempetnya katanya buat bayar hutang, malah buat bayar LC. Nah itu yang tadi seperti yang komen yang lain ya, yang tadi ya sebelumnya kan begitu. Katanya utang, Ya. banyak utang, tapi kok hasil dari ngemis kok malah sewa LC, karaokean. Ya, ngapa nggak disisihin buat utang aja? Ya. Ya. Oke. Nih Om, berikutnya Om. Dari Zidan _Mustaqim 07. Oke, Zidane, apa nih? Masih lebih terhormat pengemis daripada koruptor. Oh iya, tapi bukan berarti pekerjaan pengemis itu Dibenarkan. dibenarkan. Apalagi badan sehat, Ya. ya kan masih muda. Ya, ini Tapi ada memang- hubungannya Om. Enggak, ntar dulu. Aku Oh, mau ya. bahas dulu. Lebih mulia pekerjaan ngemis daripada apa? Koruptor. Koruptor. Oh, kalau koruptor memang sudah nggak ada mulia-mulianya. Enggak ada lah ngambil hak orang. Iya. Jangankan kalau ini kan masih malu kepada penonton, masih malu. Kalau Iya. kalau koruptor nggak ada malu-malunya. Ya pengemis itu kan dikasih sesuai keikhlasan Om. Oh, kalau koruptor memakan sebisa-bisanya. Nah, koruptor kan ngambil hak orang malah Iya. gitu loh. Udah gitu waktu ditangkap masih senyum-senyum. Oh, masih kayak nggak ada dosa lagi dia. Wah, udah gitu pakai atribut agama lagi. Habis itu baru bilang sakit. Ah, sakit. Biasa koruptor kalau diperiksa KPK atau apa. Oh ya, mulai banyak keluhan ya. Sakit inilah, sakit itulah. Ya begitu. Jadi sampai timbul kalimat ini kan, Ya. lebih mulia seorang pengemis Iya. daripada koruptor. Ya betul, kalau mau dibandingin ya. Ya, Ya. tapi pengemis juga bukan Ya. perbuatan mulia, jangan salah. Iya betul. Oke. Ya tadi bukan dibenarkan juga, Ya, enggak. ya. Kalau dibandingkan yang koruptor ya Beda-beda tipis lah. enggak jauh. Koruptor Om. Enggak, kalau ini ngambil menerima seikhlasnya, kalau koruptor mencaplok segede-gedenya. Hak orang juga. Iya, 8 triliun Hak itu orang. hak seluruh Iyalah. masyarakat Indonesia loh. 8 triliun Iyalah. itu. Kok kan saya ini jadi Iya, oh bukan aku. enggak. Kesal aja karena korupsi Ya. yang terbesar tahun ini itu 8 triliun jumlahnya. Yang terungkap. Ya, yang Ya, terungkap. semoga tidak ada lagi. Harusnya kita udah bisa 5G. Hah? Ya itu kan buat BTS untuk 4G sama 5G. Ya, apapun itulah Om, duit itu Ya, banyak internet Om. kita lelet jadinya, paling tidak. Apapun Oke itu. lah, kita Apapun kembali itu. ke si Aris ini. Nih Om. Nah. Dari Ica _Faris. Oke, Ica bilang apa? Sehari 100 sampai 150 sebulan, setara UMR. Enak dia kerjanya ringan dan gak diomelin bos. Jadi siapa itu tadi yang komen? Ica. Ica. Jadi Ica kira-kira mau juga karena enak. Jangan ya, Ca. Lebih baik cari pekerjaan yang bagus. Nggak apa-apa gaji UMR lebih baik daripada ngemis. Ngemis Iya. itu merendahkan diri, merendahkan martabat, walaupun kerjanya lebih ringan. Oke ya, Ca. Ada aja nih. Oke, ada lagi nggak? Dari Denis Tea. Oke, Dennis PA. Danis Tea 2022. Oke, Dennis PA. Apa katanya? Tea. Hah? PA mah goblok Om. Tea. Oh, orang Sunda ini berarti ya. Iya. Dennis Tea. Nah. Oke, aya naon Dennis? Tapi lo jangan marah sama teman lo ya. Dia tujuannya baik kok.
biar lu sadar. Kalau nggak diviralkan, lu nggak akan sadar-sadar. Dengar tuh Riz. Temen lu itu sebenarnya membawa kebaikan buat kamu Riz. Supaya kamu jangan jadi pengemis terus. Dengan adanya gini, berita jadi viral, pas lu terjaring pula. Mudah-mudahan lu sadar Riz. Berarti ada hikmahnya nih. Kocak juga ya. Enggak gini loh. Kocaknya itu kan kita selalu mengidentifikasi kalau pengemis itu berarti orang miskin gitu ya. Ya, orang nggak mampu. Tapi dia mampu ke karaoke. Kan gila itu. Iya, keren ya. Saya ribet tadi, Om. Oke, ya. Ada lagi ya komen lain? Kak, dah, Om. Mirip-mirip. Gitu aja Ya, mirip-mirip. Jadi guys, kita jadi lucu juga dengan berita ini ya. Karena dia miskin, katanya dia banyak utang, terus dia melakukan pekerjaan sebagai pengemis. Tapi di samping dia sebagai pengemis, hasil pengemisnya itu dibuat karaokean, bawa LC, sewa LC gitu. Ya. Jadi dongkol nggak kalian kira-kira ngasih pengemis yang kayak gitu? Nah, janganlah, biarin aja. Yang penting itu udah ikhlas ngasih. Itu urusan dia sama Tuhan itu. Kalau gua nggak mau ngasih yang kayak gitu. Kan kita nggak tahu dia untuk apa. Ya kita kan ngasih ikhlas, Om. Nggak, maksudnya gini. Aku nggak pernah ngasih pengemis di Gimana? lampu merah gitu. Ya. Sebenarnya gini, kalau kita betul-betul mau merasa orang Indonesia gitu, Maksudnya? gampang tergugah ngelihat karena rasa solidaritas kebangsaan gotong royongnya itu. Jadi kalau ada orang susah cepat-cepat ditolong. Ini bagus dong. Ya bagus, tapi kalau pengemis model gini ditolong, apa lu nggak dongkol? Enggak kalau aku nggak dongkol. Cuma aku kasihan aja, miris. Gini, gua ngasih lu ke karaoke, sedangkan gua sendiri nggak pernah ke karaoke. Oh, jadi enak amat lo gitu ya. Oke guys, jadi gitu dulu kepo-kepo kita tentang si Aris Munajir yang berprofesi sebagai pengemis jalanan. Tapi tahu diri untuk menyenangkan hati, bersantai, karaokean, sewa LC. Ya. Jangan lupa komen kalian supaya semangat kami bertambah untuk bikin konten lagi dan lagi. Supaya wawasan kita juga jadi bertambah dan hidup kita jadi lebih berwarna. Bukan begitu, saudara? Betul. Oke. Sampai sini dulu. Jumpa kami dalam acara Kakek Bokeh. Bye-bye Aris. Kocak Aris. Kocak. Kalau gua nggak mau kasih tuh. Siapa maksudnya? Nggak mau gua ngasih pengemis di lampu merah di apa. Bikin dia malas. Iya, itu terserah sih mau ngasih apa enggak. Ya cuman benar, emang bagusnya kalau mau ngasih mah ngasih ke orang yang tepat. Iya, langsung aja ke panti sosial. Ya, bisa salah satunya.